wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, semangat sekali anak ibu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kita kelas Zahra, ibu doanya. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak. Ya, nanti ibu cek dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua ya? Ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan kalian siapkan buku paket, ya kan? Buku tulis, baik catatan maupun latihan, letakkan semua di atas meja. Yang tidak ada pena, silakan pinjam ke temannya ya. Pokoknya tidak ada yang tidak ada alat tulis. Paham anak-anak? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk SBQ supaya anak-anak ibu senang, semangat, ya kan, dalam mengikuti pembelajaran yang ibu ajarkan pada hari ini. Ya anak-anak, nanti silakan anak-anak semuanya tegak seperti biasa berdiri ya.
sedikit semangatnya bertambah. Ya, menyenangkan? Anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang teks prosedur. Masya Allah, anak-anak itu masih ingat ya? Alhamdulillah kalau kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, tetapi tentang struktur teks eksplanasi. Anak-anak ibu, jadi kita semua mengetahui dengan pohon kelapa. Yang mana pohon kelapa itu ada apa saja, anak-anak? Daun adalah buahnya, ada daun, ada batang, ada buah, ada apa? Ketika keempat ini semuanya memiliki, maka pohon kelapa ini akan terlihat sempurna. Ya kan? Begitu juga dengan nantinya teks eksplanasi. Kita wajib mengetahui strukturnya yang nanti akan kita bahas mengenai struktur teks eksplanasi ini. Ya, anak-anak, banyak sekali manfaat dari belajar teks eksplanasi ini. Nanti kalian bisa mengetahui bahwa teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk mengetahui fenomena alam, baik itu budaya, sosial yang ada atau yang sudah terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti harapan ibu, kalau kalian nanti sudah belajar mengenai teks eksplanasi, nanti kalian harus lebih menggali kejadian-kejadian yang ada nanti dalam lingkungan kalian terutama, ya. Paham anak-anak ibu? Nah, sebelum kita mulai ini, ibu punya tujuan pembelajaran. Nanti silakan ya. Mudah-mudahan nanti dua tujuan ini bisa tercapai ya anak-anak ibu. Harapan ibu sama ya, amin, amin. Ya. Yuk. Silakan anak-anak perhatikan. Nanti ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Fokus ke depan ya. Anak-anak, kita struktur teks eksplanasi sesuai dengan ada juga di buku praktik kalian, silahkan dibuka. Itu menurut Suherli, teks eksplanasi itu ada 3 nak. Jadi yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini nak, yang namanya identifikasi, bahwa kita menjelaskan dulu atau mengetahui dulu latar belakang daripada kejadian itu. Kita cari tahu dulu, misalnya tentang sampah. Apa sih sampah itu? Baru kita bisa membahasnya lebih dalam lagi. Itu yang dimaksud dengan identifikasi fenomena. Kita menggali lebih dalam dulu apa itu sampah. Kalau saat ini kita ambil tentang sampah. Lanjut, struktur yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Nah, penggambaran rangkaian kejadian ini anak-anak ibu, ada ini merincikan, yang namanya rangkaian itu kita merincikan atau menjelaskan kejadian-kejadian yang akan kita bahas. Ini ada 2. Dalam penggambaran rangkaian kejadian ini ada 2. Yang pertama kita melihat dari kronologis. Kronologis ini yaitu urutan waktu anak-anak ya. Jadi seandainya kita mau membahas tadi tentang sampah, di mana sampah itu berserakan, terus kapan itu terjadi, hari apa, tanggal berapa, itu harus dijelaskan. Sehingga memang di teks eksplanasi ini kita menggali suatu kejadian tetapi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut, kita yang keduanya yaitu ini rangkaian kejadian itu ada yang tentang kausalitas. Nah, kausalitas ini anak-anak, ini mengenai sebab akibat, yang mana kalau suatu kejadian itu ada sebab, maka ada akibatnya. Kalau ibu ambil contoh tadi sampah, jadi kalau seandainya itu sebabnya sampah itu, biasanya sampah itu kan suatu barang yang seharusnya di
barang bekas. Pinter. Terus kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Itu yang dimaksud dengan kausal. Ya, itu di penggambaran kejadian. Nah, struktur yang terakhir itu adalah ulasan. Ulasan ini kita memberi komentar atau penilaian atau kita tarik kesimpulan daripada kejadian-kejadian itu yang kita lihat dari identifikasi fenomena, penggambaran kejadian, baru kita berkomentar tentang hal tersebut. Kalau kita ambil tadi tentang sampah, ya kan, maka di penggambaran tadi ada sebab akibatnya juga, ya kan. Kita beri komentar bahwa kita sebagai masyarakat jangan sesekali membuang sampah di sembarang tempat. Karena yang berbahaya bukan pada hewan, tetapi pada diri kita manusia yang akan mengalami apa? Dampak daripada membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi anak-anak, supaya nanti kalian juga nanti lebih jelas ya. Nah, ini contoh dari menganalisis struktur eksplanasi. Bentar ya. Silakan diperhatikan ya. Apakah kalian masih mengingat apa saja struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau sering juga disebut dengan pernyataan umum. Berisi mengenai gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian atau sering juga disebut dengan urutan sebab akibat. Berisi mengenai rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang sudah diterapkan pada bagian sebelumnya. Lalu yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yaitu komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yuk kita belajar menganalisis struktur teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi berjudul pelangi berikut ini. Manakah yang termasuk ke dalam identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan juga ulasan? Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama ini masuk ke dalam identifikasi fenomena. Lalu paragraf kedua sampai paragraf kelima merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Dan paragraf terakhir merupakan ulasan. Mudah bukan? Baik, anak. Jadi nanti kan kalian akan ibu suruh untuk menganalisis struktur. Paragraf kedua, 3, 4, dan 5 disebut paragraf terakhir Ulasan. Nah, bisa kalian lihat anak ibu, identifikasi fenomena berarti melihat latar belakang tentang pelangi itu apa. Ya kan, dijelaskan. Oh, pelangi adalah. Nah, bisa kalian lihat itu dijelaskan mengenai pelangi itu. Lanjut di penggambaran rangkaian kejadian, dia dijelaskan yang mulai dari siklus sampai terbentuknya pelangi itu. Disinilah rangkaian kejadian. Dan yang terakhir yaitu tentang ulasan. Nah, ulasan ini dia memberi komentar bahwa kalau kita ingin melihat pelangi itu pada saat hujan. Nah, dari sini anak-anak ibu, apakah kalian sudah jelas atau paham mengenai materi kita tentang struktur eksplanasi? Kalau belum jelas anak-anak, silakan kalian tanyakan kepada ibu. Ada yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Andina.
bisa tolong ulangi lagi mengenai identifikasi fenomena karena saya kurang paham? Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Anda. Jadi teman kalian Andina menanyakan tentang identifikasi fenomena. Dia kurang jelas mengenai identifikasi fenomena itu seperti apa katanya. Andina juga yang lain. Identifikasi fenomena berarti kita mengidentifikasi dulu kejadian yang mau kita bahas. Seandainya kalau yang kita ibu ambil contoh itu pelangi, maka kita cari tahu dulu apa itu pelangi. Jangan tiba-tiba kita membahas tentang siklus pelangi itu, sementara kita sendiri tidak tahu apa sih pelangi. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan identifikasi fenomena. Kalau ibu ambil contoh dari sampah, maka ibu cari tahu dulu sampah itu apa sih. Apakah kita hanya bisa menyebut itu sampah? Jangan sampai kita menyebutnya menjadi sampah masak lain lagi, ya kan? Nah, jadi kita cari tahu dulu sampah itu apa, itu yang dimaksud dengan identifikasi fenomena. Latar belakang, melihat dulu ke belakang, baru kita bisa mengabarkan ke itu ya. Paham kan tidak? Apa perbedaan sampah sama mantan? Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya Bu, apa perbedaan sampah dengan mantan? Katanya ya. Tapi pertanyaan dulu. Jadi kalau ditanya, Bu, sampah itu apa? Dengan mantan memang mungkin ya di otaknya terlintas bahwa oh mantan itu kan dari apa? Kalau kalian tahu? Pasangan yang sudah putus, ya kan? Yang sudah ditinggalkan. Sampah juga pun ditinggalkan, katanya begitu. Jadi nak, kalau sampah itu berupa barang, tetapi kalau mantan itu manusia yang punya akal, mempunyai apa? Pikiran, mempunyai hati, yang sudah menjadi mantan, ya kan? Merasa sedih ditinggalkan. Nah begitu juga. Tapi kalau sampah setelah kita tinggalkan dia tidak menangis, nah sudah dia tidak tidak. Itu kalau sampah. Tapi kalau mantan, yang namanya mantan kita mulai lagi ya. Tetapi kita tidak usah jauh-jauh, nanti kalian jauh menang dari materi pelajaran kita kembali lagi ke struktur eksplanasi ya. Bagaimana Lina? Sudah paham? Paham? Yang lain? Oh ya, silakan. Masya Allah. Dulu menanyakan lagi, mungkin dia belum jelas mengenai penggambaran rangkaian kejadian. Tadi sudah Ibu jelaskan sebenarnya, tapi pulang lagi supaya kalian lebih paham, lebih mengerti ya nak ya. Penggambaran rangkaian kejadian itu nak bisa kalian lihat dari dua. Yang pertama tadi kronologis, yang kedua kausalitas. Kronologis ini kalian cari dulu mengapa ya. Kalian tahu cari tetap Mengapa? Inter sekalian di belakangnya hilang dari mantan tadi ya. Lanjut. Yang kedua itu tentang apa? Kausalitas tadi, sebab akibat. Kita cari dulu permasalahan itu penyebabnya apa, akibatnya apa, sehingga ketika kita membuat suatu eksplanasi itu ada namanya rangkaian kejadian. Paham Nurul? Paham? Yang lain? Paham. Ibu, mana suara semangat dari anak-anak Ibu? Bahasa Indonesia. Luar biasa, mantap. Sekali lagi, biar tambah semangat Ibu pengen lihat anak Ibu tersenyum, ya kan? Bahagia. Jadi Ibu sebagai guru, sebagai pendidik di sini, kalian juga melihat kalian senang, juga akan senang. Bahasa Indonesia. Luar biasa, mantap. Sudah paham semua tentang materi ini? Jadi kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagi kalian seperti biasa, membagikan kelompok. Nanti Ibu ada LKPD yang di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang akan kalian selesaikan. Sebelumnya nanti Ibu bagi kelompok ya. Nah, di sini Ibu bagi 6 kelompok yang sudah Ibu bagi. Silakan nanti duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kalian dengarkan dulu
kelompok berapa kalian baru nanti pindah, sehingga kalian tidak waktu pindah kelompok tidak usah ribut. Paham? Paham? Ya, kelompok 1 Apipa, Aldo, Zahra, Pradita, Susila, Pina. Kelompok 2 Andina, Peggy, Unti, Nanda, Dela. Kelompok 3 Anissa, Anit, Lilin, Beni, Serlitia, Dinda. Kelompok 4 Ayu, Fadil, Zahara, Sapitri, Tisha, Raihan. Kelompok 5 Zahra, Febriansa, Nurul, Serli, Rasid. Dan kelompok 6 Dela, Isan, Regina, Robi, Reva. Sekarang nanti Ibu kasih dulu ya, biar nanti pindah terus ya. Ini nanti kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini sudah Ibu letakkan di meja kelompok. Silakan pindah kalian berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Jangan ribut ya, silakan pindah. Boleh sini nak, boleh ya. Silakan. Pindah sini. Nah, ya. Sudah? Sudah? Oh, di sini Ibu punya KPD ya. Baik anak-anak, silakan perhatikan ke depan. Jadi ada LKPD. Itu dalam LKPD itu kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD itu ada 2. Pertama, kalian mampu menjelaskan itu struktur teks eksplanasi. Yang kedua, nanti kalian mampu menganalisis ya, menganalisis struktur teks eksplanasi. Di sini ada judul teks eksplanasi pengamen jalanan. Nah, dari pengamen jalanan ini nanti anak-anak cari struktur teks eksplanasinya. Ada lembar jawaban kalian, silakan nanti dipindahkan di sana. Kalian diskusikan bersama teman kalian. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ya, paham? Ibu kasih waktu lebih kurang nanti 15 menit. Silakan dikerjakan ya. Kasih ada bantu Bu Tripna.
Udah? Bentar lagi ya. Tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau sudah nanti kalian harus ada perwakilan untuk tampil ke depan supaya nanti ada nilai tambah buat kalian ya yang maju, yang mengomentari juga akan dikasih nilai 100. Jadi, ayo tinggal 1 menit lagi. Sudah? Ada yang sudah? Mana kelompok 1? Sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 6? Kalau sudah semua, seperti biasa, setiap kelompok harus ada perwakilan. Silakan siapa yang mau makan. Pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya, Bang ini perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai materi pengamen jalanan. Di sini disuruh menganalisis mengenai teks pengamen jalanan. Dan di sini ada di paragraf 1. Itu namanya identifikasi fenomena atau latar belakang yang berisi semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini terutama di kota-kota besar seolah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penarik penyanyi atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Pengamen jalanan melekat dengan simbol anak jalanan yang digambarkan dekil, kotor, nakal, kriminal, dan sebagainya. Buruknya pandangan masyarakat terhadap pengamen jalanan menimbulkan problema tersendiri yang patut untuk dibahas. Ini termasuk ke dalam identifikasi fenomena atau latar belakang. Nah, yang kedua itu ada penggambaran rangkaian kejadian. Ada paragraf kedua, paragraf ketiga itu ada stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor tersebut antara lain karena sebagian besar masyarakat menganggap buruk profesi ini. Nah, ini termasuk ke dalam sebab akibatnya masyarakat berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan dan asal dengan kriminal dan masih banyak lainnya. Ini termasuk ke dalam akibatnya. Di paragraf terakhir itu ada ulasannya yaitu menanggapi keberadaan pengamen jalanan harus dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus memegang peran untuk mengedukasi dan memimpin para pengamen jalanan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari kedepannya. Ini termasuk di dalam ulasan. Demikianlah presentasi dari kelompok. Tangan dulu untuk Afifah. Ya, kelompok lain yang ingin memberikan komentar atau tanggapan kepada kelompok satu. Silakan. Ada? Yang ingin memberikan komentar kepada kelompok satu, ada tidak? Oh ya, silakan. Nama saya Begi Trasnani, saya dari kelompok 2. Saya akan mengomentari Afifah dari kelompok 1. Menurut saya dia sudah bagus, tapi soal nomor 1 yang jelaskan tentang struktur teks eksplanasinya belum tidak dijelaskannya. Sekali ya. Sebenarnya bagaimana boleh menanggapinya? Sebenarnya ada satu. Saya sudah jelaskan. Soal nomor 1 jelaskan struktur teks eksplanasi. Nah, kalau langsung nomor 2. Oh iya. Sebenarnya sudah ya, tapi belum tidak dipresentasikannya saja. Baik, jawabannya akan saya ulangi. Yang pertama itu ada
struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena yang berisi latar belakang, itu ada pada paragraf 1. Nah, yang kedua itu ada proses penggambaran rangkaian. Afifah, maksudnya kan ini kan ada 2 soal ya kan, ada yang Satu jelas, pertama, ya. satunya Kan identifikasi fenomena itu apa, yang kedua menggambar rangkaian kejadian itu apa, yang ketiga itu mengenai eksplanasi ya. Nanti sudah ya. Baik, jawaban akan saya ulangi lagi. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Ini berisi latar belakang kejadian tersebut. Yang kedua itu ada identifikasi fenomena. Ini berisi kronologis atau kausasi sebab dan akibat. Iya. Nah, itu yang ketiga itu ada ulasan. Ulasan ini berisi saran atau pendapat di dalam teks tersebut. Biasa ya. Silakan Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai komandan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3, yaitu identifikasi fenomena, menjelaskan tentang latar belakang fenomena itu terjadi. Yang kedua, menggambarkan rangkaian kejadian. Menggambarkan rangkaian kejadian ini merupakan adanya kronologis. Mengapa itu terjadi dan di mana. Yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan itu berupa komentar atau penilaian. Yang kedua, berdasarkan teks eksplanasi berjudul pengamen jalanan. Apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Ya, dia memiliki struktur yang lengkap. Berdasarkan pemahaman kalian, analisislah teks tersebut dan isilah bagian pada tabel di bawah ini. 1. Struktur teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena. Terdapat pada paragraf 1. Mengapa? Karena menjelaskan tentang latar belakang suatu fenomena tersebut, yaitu pengamen jalanan. Dari semakin menjamurnya pengamen jalanan sampai patut untuk dibahas. Yang kedua yaitu struktur pengembangan rangkaian kejadian. Terdapat pada paragraf 2 dan 3. Dari negatif masyarakat sampai sebelah mata. Yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan terdapat pada paragraf keempat. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian, yaitu dari menanggapi keberadaan pengamen jalanan sampai sekitar kita. Itulah presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Pada kalian yang ingin mengomentari, dipersilakan. Iya, bagus sekali. Silakan kelompok lain. Perkenalkan, saya Muhammad Ferita Marinsi dari kelompok 1. Saya ingin mengomentari hasil dari Anda. Menurut saya sudah agak bagus, tapi mungkin kalau agak grogi itu, jadi mengucapkan agak bisa. Iya, tangan dulu. Yang komentar kasih poin juga ya, poin tambahan. Jadi Bu kasih poin nilai 100 untuk yang komentar, yang maju juga yang kasih poin 100. Jadi Peggy jawabannya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan yang ada di RKPD, hanya saja grogi dan masalah ya. Silakan tampil tidak apa. Grogi mungkin lihat Aldo ya. Ya silakan. Lanjut. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline. Saya kebetulan dari kelompok 3 untuk menjelaskan RKPD yang telah kami buat.
pada teks yang akan kami cermati yaitu pengamen jalanan. Struktur dari teks eksplanasi adalah: 1. Identifikasi fenomena, yaitu rangkaian fenomena. Identifikasi yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian yang berisi bagian-bagian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Sebagai pertanyaan atas bagaimana dan melahirkan uraian mengapa. Yang ketiga, ulasan atau review yang berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi dan atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi teman-teman, teks eksplanasi dapat disampaikan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Karena dengan teks pengamen jalanan, yaitu kita pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis tentang pengamen jalanan. Yang pertama, identifikasi fenomena yang terletak pada paragraf pertama. Bisa kalian lihat pada paragraf pertama, yaitu semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah tersendiri. Nah, itu adalah identifikasi fenomena yang tercantum pada teks pengamen jalanan. Adanya yang menanggapi secara positif atau lebih banyak lagi menanggapinya secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, atau pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain. Itu merupakan identifikasi fenomena pada teks pengamen jalanan. Yang kedua, tentang penggambaran rangkaian kejadian pada teks pengamen jalanan, yaitu penggambaran rangkaian kejadian itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan kronologis, yang kedua yaitu berdasarkan kausalis. Berdasarkan kronologis yaitu berdasarkan kapan terjadinya, tempat di mana terjadi, dan pukul berapa terjadi. Jadi kronologis pada teks pengamen jalanan yaitu sebabnya adalah stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, sebagian besar masyarakat menganggap buruk profesi ini. Ya, masyarakat menganggap buruk profesi pengamen jalanan ini. Ada yang berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan dan akrab dengan dunia hitam kriminal, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan kausalitas. Akibatnya adalah tanggapan masyarakat awam tentang pengamen jalanan beragam. Ada yang mengaku terhibur, ada yang mengaku senang terhadap keberadaan mereka. Lebih banyak lagi yang merasa terganggu dengan adanya pengamen jalanan dan tidak nyaman terhadap mereka. Kita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang melibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. Pengamen jalanan tidak boleh kita pandang hanya dengan sebelah mata. Ada beberapa artis papan atas Indonesia hingga dunia yang merintis karirnya dari jalanan. Yaitu yang selanjutnya adalah ulasan. Terletak pada paragraf terakhir. Dari menanggapi keberadaan pengamen jalanan, haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus
mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar menjadi pribadi pekerja yang lebih baik. Seperti pada pepatah, jangan hanya menilai buku dari sampulnya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok 3. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dengan penjelasan yang cukup jelas ya, panjang, mendetil, menjelaskan. Tapi boleh silakan anak-anak yang ingin berkomentar atau lain yang ingin kasih komentar kepada kelompok kita, silakan. Oh ya, silakan. Nama saya Lutfi, saya dari kelompok 1, saya akan mengenai penjelasan dari lain dan juga lancar dan jelas. Baiklah, terima kasih. Iya, bagus sekali. Jelas ya kan, tepat dengan permasalahan yang ada di KPD. Bahkan dirincikannya dengan bahasanya sendiri luar biasa ya, sangat spesifik. Jangan juga lalu yang sudah berkomentar ya. Jangan ya. Lanjut silakan. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Identifikasi yang akan diterangkan fenomena itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana mengapa yang terjadi dari kronologi ataupun gradual dan sebab akibat. 3. Ulasan berupa komentar atau penilaian yang ada pada kejadian yang dipaparkan. 2. Berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan, apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Struktur 1. Identifikasi fenomena. Ada pada paragraf pertama dari semaki dan dibahas karena paragraf 1 berisi latar belakang dari fenomena jalanan. 2. Pengembangan rangkaian kejadian. Pengambaran rangkaian kejadian. Paragraf kedua sampai dengan paragraf ketiga dari stigma dan mata karena berisi proses kejadian dari pengamen jalanan tersebut. 3. Ulasan. Paragraf keempat dari menggapai kita karena merupakan komentar atau kesimpulan dari pengamen jalanan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya Rehan. Silakan kelompok lain yang ingin kasih komentar. Silakan. Oh ya, Nanda. Nama saya Nanda Suryadi dari kelompok 2. Menurut saya EAN sudah bagus, suaranya besar dan jelas. Terima kasih. Iya, bagus. Teman-teman untuk Anda juga ya. Bagus ya Rehan. Singkat, padat, jelas tapi ya. Yang disampaikan dalam LKPD-nya sesuai dengan sasaran ya. Lanjut. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Saya dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sesuai dengan LKPD yang telah dibagikan oleh Bu Tri Nayati tadi mengenai teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan. Yang pertama, cermati teks yang berjudul Pengamen Jalanan tersebut, lalu jelaskan struktur teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena yang merupakan latar belakang kejadian atau gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Hal itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Hal ini merupakan rincian yang menggunakan pola pertanyaan bagaimana. Dalam hal ini, penjelasan tahap-tahap kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Dan juga rincian menggunakan pola pertanyaan mengapa. Dalam hal ini, penjelasan tahap-tahap
kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan yang merupakan komentar atau penilaian mengenai konsekuensi dari kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Soal yang kedua yaitu, berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan, apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Mengapa berdasarkan pemahaman kalian, analisislah teks tersebut dan isilah bagian pada tabel di bawah ini. Menurut kalian, teks eksplanasi yang berjudul Pengamen Jalanan tersebut memiliki struktur yang lengkap karena yang pertama berisi identifikasi fenomena atau fenomena identification yang terdapat pada paragraf ke-1, mulai dari semakin menjamur sampai yang patut dibahas. Karena paragraf ke-1 ini memaparkan latar belakang dari teks yang berjudul Pengamen Jalanan. Yang kedua, terdapat rangkaian kejadian atau explanation sequence yang mulai dari stigma sampai dengan mata. Terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Karena memaparkan kejadian yang disusun berdasarkan latar waktu maupun memaparkan kejadian yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan. Terdapat pada paragraf keempat, mulai dari menanggapi sampai kita, karena berisi komentar atau penilaian dari kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kelompok lain yang ingin kasih komentar terhadap kelompok 5, silakan nak. Ada? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Septira dari kelompok 2, ingin mengomentari neurofobia dari kelompok 5. Menurut saya, neurofobia penyampaiannya sudah bagus dan jelas dan sesuai dengan LKPD. Iya. Bagus sekali ya, Andina. Ya, Nurul sudah sama dengan kelompok lain, sudah jelas ya. Masya Allah, anak-anak ibu luar biasa pinter-pinter ya. Silakan duduk kelompok 5. Lanjut. Kelompok 6. Silakan. Saya Iksan Raja dari kelompok 6 ingin mendiskusikan diskusi kami, yakni tentang struktur teks eksplanasi. Cermati teks yang berjudul Pengamen Jalanan tersebut. Jelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu 1. Identifikasi fenomena, mengidentifikasi yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian, merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana ataupun mengapa. 3. Ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. 2. Berdasarkan teks eksplanasi Pengamen Jalanan, apakah teks eksplanasi tersebut memiliki struktur yang lengkap? Analisislah teks tersebut dan isilah bagian pada tabel di bawah ini. 1. Identifikasi fenomena. Hasil analisis. Semakin menjamurnya pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah-olah menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, ataupun pemain musik yang mengadakan pertunjukan di jalanan dengan cara berpindah-pindah dari suatu kendaraan ke kendaraan lain. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan pengamen sudah berlangsung sejak lama. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Faktor tersebut antara lain karena sebagian besar masyarakat menganggap buruk profesi ini. Masyarakat berasumsi bahwa semua pengamen jalanan tidak berpendidikan, tidak akrab dengan dunia hitam kriminal, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor di atas hanya segelintir dari beragam alasan yang muncul di masyarakat terkait anggapan negatif mereka terhadap pengamen jalanan. Banyak hal yang melatar belakangi orang-orang yang untuk menurun ke jalanan dan mengamen. Ada yang
himpitan ekonomi hingga mengharuskan mereka untuk turun ke jalanan demi sesuap nasi. Ada juga yang dilatar belakangi alasan untuk menyalurkan hobi dan minat mereka. Lazim ditemukan para mahasiswa yang menjadi pengamen karena minat dan hobi mereka adalah bernyanyi dan bermain musik. Masyarakat di kota-kota besar yang menggunakan moda transportasi berpribadi maupun publik mungkin sudah terbiasa dengan hilir mudik pengamen jalanan yang menyatu dengan para pedagang asongan, pengemis, gelandang, dan lain-lain. Tanggapan masyarakat awam tentang pengamen jalanan beragam dan yang mengaku cukup terhibur dan senang terhadap keberadaan mereka. Lebih banyak lagi yang merasa terganggu dan tidak nyaman terhadap mereka. Cita pengamen diperburuk lagi dengan banyaknya kasus kriminal yang memperlibatkan pengamen jalanan sebagai pelakunya. 3. Alasan menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi. Pola penyelesaian masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengamen jalanan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai masyarakat harus bersikap bijaksana, seperti patah-patah yang mengungkapkan jangan hanya menilai dari buku, jangan menilai buku dari sakunya, atau jangan menilailah dari penampilannya. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan pepatah ini dalam menanggapi keberadaan pengamen jalanan di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang mau komentari silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, dalam panjang lebar yang dijelaskannya ya, hasil presentasi yang luar biasa. Boleh yang lain ingin menanggapi atau memberikan komentar, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa dari perwakilan kelompok 3. Ini izin ingin memberikan komentar. Jadi menurut saya kelompok 6 presentasinya sudah cukup bagus. Namun hanya saja dikurangi dalam groundingnya agar tidak terbata-bata dalam mempresentasikan. Sekian, terima kasih. Menit yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan ya, luar biasa. Guru, karena kalian siswa itu yang hebat, luar biasa. Baik, karena kalian sudah presentasi setiap kelompok sudah semua, jadi silakan kalian cek dulu. LKPD kalian kalau mau diperbaiki, ada yang ingin tambah atau ada yang ingin dikurangi silakan ya. Ibu kasih waktu lebih kurang 2 menit. Setelah itu kumpulkan ke depan ya. Kalau yang sudah tidak lagi ingin koreksi silakan. Sudah? Sudah dicek? Sudah, silakan dikumpulkan. Lanjut. Sudah semua ini? Ini Ibu nilai dulu ya, Ibu cek. Kasih nilai dulu. Kelompok 1, Ibu kasih nilai 90. Kelompok 2, Ibu kasih nilai 95. Lanjut, kelompok 4, Ibu kasih nilai 95. Kelompok 5, oh 3 ya. Kelompok 3 punya Ibu nilai. Kelompok 3 rombongan Anissa Lilin ya. Ibu kasih nilai 98. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 nomor urut Ibu kasih nilai sama 95. Kelompok Nisan Karaja sama juga 95. Berarti kalian semua sudah mencapai KKN.
nilai yang sangat memuaskan. Jadi supaya ibu lebih paham atau kalian lebih paham tentang materi ini, ibu ada tugas per individu. Yang mana tadi berkelompok, sekarang kalian kerjakan masing-masing ya. Tidak usah saling contoh, tidak usah kerjasama. Ibu mau menggali lebih dalam seberapa jauh kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan tadi. Tetap duduknya di sini tidak apa-apa, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Oke, Bu. Nah, ini ada apa ini? Ini ibu kasih tuh jawabannya. Tugas kalian cuma menganalisis struktur eksplanasi itu berada di paragraf keberapa yang identifikasi fenomena, apa penggambaran rangkaian kejadian dan buat nama sama kelas ya. Balik. Buat nama ya. Silakan. Oh ya, silakan di kertas ini. Ada lagi yang belum dapat? Sudah dapat semua? Di kertas kosong ini kalian kasih jawaban berdasarkan teks eksplanasi yang ada di papan tulis. Kalian lihat nanti di sini ada yang jelas. Nah, itu kasih teksnya boleh? Ya boleh nanti. Ya boleh. Silakan kalian lihat ya, berada di paragraf berapa, struktur eksplanasi mulai dari identifikasi fenomena, penggambar rangkaian kejadian dan ulasan. Kalian jawab sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu lebih kurang 2 menit. Ini ada dikerjakan ke depan. Hitung dulu ya. Jangan kerja sama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Waktu 10,